Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nofrian Aldo dengan nomor PP 161084-2005. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan juga Ibu dosen pembimbing saya yang telah membimbing saya di dalam mengerjakan penulisan skripsi. Kemudian saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, dosen penguji dan juga sudah berkenan untuk melihat video presentasi hasil penelitian skripsi saya ini. Langsung saja saya akan mempresentasikan penulisan skripsi saya dengan judul Strategi Nagari Kamanggilia sebagai Desa Anti Korupsi di Indonesia. Bab 1 yang terdiri dari pendahuluan, peneliti tertarik melakukan penelitian ini dilatar belakangi oleh kasus korupsi yang menjadi isu-isu krusial yang sangat sulit ditangani di Indonesia. Kemudian tindak pidana korupsi juga menjadi permasalahan hukum yang menjadi sorotan tersendiri di dalam penanganannya. Kemudian kita tahu dampak korupsi sangatlah merusak, seperti terlambatnya pertumbuhan ekonomi dan juga merugikan banyak orang. Mirisnya di Indonesia, perilaku korupsi tidak hanya terjadi pada satu atau dua lembaga pemerintahan, akan tetapi hampir seluruh instansi pemerintahan juga sering terjadi kasus korupsi, mulai dari pusat maupun di daerah. Kemudian kita akan melihat pemetaan kasus korupsi berdasarkan lembaga di tahun 2022 yang bersumber dari Indonesian Corruption Watch. Di tabel sebelah kiri dapat kita lihat kasus korupsi banyak terjadi dengan urutan tertinggi terjadi pada pemerintah kabupaten dengan 152 kasus. Kemudian untuk kasus terendah terjadi pada sektor kementerian yang hanya terjadi 5 kasus. Selaras dengan itu, di tabel sebelah kanan kita akan melihat kasus korupsi berdasarkan aktor tahun 2022 yang juga bersumber dari Indonesia Corruption Watch. Dapat kita lihat pada tabel ini, aktor yang melakukan tindak pidana korupsi paling banyak terjadi pada aparatur sipil negara dengan jumlah kasus sebanyak 272 dan juga tingkat aktor paling sedikit yang melakukan tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi dengan 13 kasus. Kemudian pada tanggal 1 Desember 2021, Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat atau Ditemas Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki sebuah program kerja yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, yaitu program pembentukan desa anti korupsi. Alasan program ini dibuat karena selama ini alokasi dana desa yang dikucurkan ke pemerintah desa banyak mengalami penyelewengan oleh oknum aparatur desa. Karena kita tahu dana desa yang dikucurkan untuk desa ini jumlahnya lumayan besar dan kemudian sangat rentan untuk diselewengkan di tingkat desa itu sendiri. Pada tanggal 7 Juni 2022, KPK kemudian menetapkan 10 desa di Indonesia sebagai pionir program Desa Percontohan Anti Korupsi. Kemudian peneliti tertarik di antara 10 desa ini salah satu desa yang ditetapkan itu berada di Sumatera Barat, yaitu Nagari Kamanggilia, Kecamatan Kamangbarit, Kabupaten Agam. Pada tanggal 26 Oktober 2022 secara resmi ditetapkan Nagari Kamanggilia sebagai desa anti korupsi di Indonesia. Adapun indikator yang ditetapkan oleh KPK ini terdiri dari 5 komponen yang kemudian dipecah menjadi 18 indikator yang dipersyaratkan. Kemudian mampu dilengkapi oleh Nagari Kamanggilia itu sendiri. Peneliti kemudian menemukan fenomena empiris alasan terpilihnya Nagari Kamanggilia sebagai desa anti korupsi. Yang pertama, Nagari Kamanggilia dinilai bagus dari segi perencanaan, penganggaran, tata usaha, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Kemudian fenomena empiris selanjutnya yang penulis temukan berdasarkan observasi, yaitu
Di negari Kembang Hilia, sistem kekeluargaan yang terbentuk secara alami, di mana segala sesuatu itu dikerjakan secara gotong royong dan bukan hanya melibatkan perangkat nagari saja, kan tetapi di sini juga melibatkan tokoh pemuda, tokoh adat, dan juga fresh graduate tamatan dari perguruan tinggi. Kemudian yang terakhir fenomena empirisnya yaitu Nagari Kembang Hilia termasuk salah satu nagari tercepat dalam penyerahan laporan pertanggungjawaban alokasi dana desa. Selanjutnya kemudian menemukan rumusan masalah untuk penelitian ini, yaitu bagaimana kemudian strategi yang akan dilakukan Nagari Kembang Hilia sebagai desa anti korupsi di Indonesia. Kemudian tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan strategi Nagari Kembang Hilia sebagai desa anti korupsi di Indonesia. Manfaat yang akan didapat dari penelitian ini yaitu penelitian ini mempunyai kontribusi atau diharapkan penelitian ini mempunyai kontribusi dalam mengembangkan khasanah ilmu pengetahuan administrasi publik. Kemudian manfaat praktisnya, penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi Nagari Kembang Hilia dalam menerapkan percontohan desa anti korupsi di Indonesia, dan juga bagi masyarakat dan pihak swasta dapat menambah wawasan mengenai desa anti korupsi di Indonesia. Pada bab 2 yaitu tinjauan pustaka, peneliti mengambil rujukan dari 3 penelitian terdahulu. Yang pertama, penelitian dari Muhammad Haikal Arifianto, yaitu berjudul Strategi Transparency International Indonesia dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia. Yang kedua, penelitian dari Albert Febriwandi dengan judul Peran dan Strategi Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Padang dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, studi di Lembaga Bantuan Hukum Padang. Yang ketiga, penelitian dari Jefferson Richards Riukore dan Hilda Manafe, yaitu strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi di pemerintah Kota Kupang. Dan di dalam penelitian ini, penulis kemudian menggunakan teori untuk menjadi acuan di dalam melakukan penelitian, yaitu penulis menggunakan teori dari Cotton yang terdiri dari 4 poin, yaitu strategi organisasi, strategi program, strategi pendukung sumber daya, dan juga strategi kelembagaan. Untuk skema pemikiran dapat dilihat dari tabel gambar berikut ini. Untuk definisi konsep, strategi itu sendiri merupakan alat untuk mencapai tujuan. Dalam pengembangannya, konsep mengenai strategi harus terus memiliki perkembangan dan setiap orang mempunyai pendapat atau definisi yang berbeda mengenai strategi. Sementara itu, Desa Anti Korupsi merupakan program untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Definisi operasional dapat dilihat dari tabel gambar berikut ini. Selanjutnya pada bab 3 yaitu metode penelitian. Peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Selanjutnya teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, dokumentasi, dan observasi. Untuk pemilihan informan, peneliti menggunakan teknik purposive sampling. Selanjutnya peranan peneliti yaitu instrumen utama yang menjadi di dalam penelitian ini. Untuk unit analisis yaitu kelompok, ya dalam hal ini seluruh elemen di Nagari Kembang Hilia. Selanjutnya untuk teknik analisis data menggunakan survei, kemudian data diolah, dan terakhir penarikan kesimpulan. Yang terakhir teknik keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber. Selanjutnya pada bab 5 yaitu mengenai hasil dan pembahasan. Pada bab ini peneliti akan memaparkan hasil penelitian mengenai bagaimana strategi pemerintah Nagari Kembang Hilia sebagai desa anti korupsi di Indonesia. Pada penelitian ini menggunakan teori strategi menurut Jack Cotton.
yang kemudian terdapat 4 variabel dan juga 9 indikator yang diteliti. Pada variabel pertama yaitu strategi organisasi, dilihat dari indikator visi, hasil penelitian yang peneliti temukan yaitu terdapat 3 pokok bahasan dari visi Nagari Kembang Mulia. Yang pertama yaitu poin mandiri, yang kemudian dapat dilihat menjadikan nagari mandiri dalam artian dapat berdiri sendiri tanpa menggantungkan diri kepada pihak lain dan dapat memanfaatkan segala potensi yang ada. Artinya di sini Nagari Kembang Mulia dapat memanfaatkan potensi yang ada di dalam Nagari Kembang Mulia itu sendiri, yaitu potensi pertanian dan juga potensi di dalam bidang pariwisata. Kemudian yang didukung dengan masyarakat yang madani, yaitu yang memiliki perilaku yang beradab dan menjunjung norma-norma yang berlaku. Kemudian sebagai nagari membangun adalah lebih berfokus kepada membangun sumber daya manusia itu sendiri dan memberikan contoh-contoh edukatif kepada masyarakat terkait bahaya perilaku korupsi. Kemudian pada indikator misi, hasil penelitian yang peneliti temukan yaitu pemerintah Nagari Kembang Mulia akan berkaitan dengan misi, yaitu terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih berdasarkan prinsip demokratis, transparan, partisipatif, akuntabel, serta memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Salah satu bukti nyata yang dapat ditemukan adalah dengan adanya spanduk yang berisikan anggaran pendapatan belanja Nagari Kembang Mulia sebagai bentuk transparansi pemerintah. Artinya di sini dari strategi organisasi, dari indikator misi sudah berkaitan dengan misi Nagari Kembang Mulia. Kemudian pada variabel kedua yaitu strategi program, dilihat dari indikator program, sebenarnya belum banyak yang bisa dilakukan oleh pemerintah Nagari Kembang Mulia sebagai desa anti korupsi di Indonesia. Karena status dari Nagari Kembang Mulia itu sendiri yang masih baru ditetapkan sebagai desa anti korupsi, yaitu pada tanggal 29 November 2022. Jadi sepenelitian yang peneliti temukan dari program yang sudah dilaksanakan, yaitu ada 2 program yang sudah dilaksanakan, yaitu pemerintah Nagari Kembang Mulia melakukan program kegiatan sosialisasi ke sekolah taman kanak-kanak yang ada di Nagari Kembang Mulia, yaitu di Taman Kanak-kanak Mekar. Kenapa harus dilakukan di program kegiatan sosialisasi ini dilakukan di Taman Kanak-kanak? Karena pengenalan sikap anti korupsi ini perlu ditanamkan pada usia dini, sehingga jika ditanamkan pada usia dini akan nantinya terbawa sampai dewasa nanti. Kemudian pemerintah Nagari Kembang Mulia juga melakukan program sosialisasi kepada masyarakat di Nagari Kembang Mulia tentang bahaya korupsi. Kenapa harus ke masyarakat? Karena pemerintah Nagari Kembang Mulia melihat selama ini banyak masyarakat yang belum paham tentang apa-apa saja yang termasuk tindakan dari korupsi. Kemudian dari indikator dampak program, tentunya program yang sudah dilakukan pemerintah Nagari Kembang Mulia ini sedikit banyaknya memiliki dampak. Dari dampaknya, tentu program ini dapat menambah wawasan dan juga pengetahuan tentang korupsi. Yang kedua, para siswa taman kanak-kanak yang diberikan kegiatan sosialisasi ini dapat materi pembelajaran baru dan juga tentunya dapat materi pengenalan tentang sikap anti korupsi dan menanamkan sikap kejujuran dari usia dini. Yang ketiga yaitu dampak dari program yang sudah dilakukan, yaitu tentunya program ini dapat menjadi contoh bagi negara lain dalam penerapan desa anti korupsi. Pada variabel ketiga yaitu strategi dukungan sumber daya, dilihat dari indikator sumber daya manusianya. Dari hasil penelitian, penulis menemukan perangkat
nagari yang ada di pemerintah negari Kampung Hilia itu berjumlah 8 orang dengan tingkat pendidikan paling rendah berada di tingkat jenjang diploma 3 sebanyak 1 orang dan tingkat pendidikan jenjang strata 1 sebanyak 7 orang. Artinya di sini dari indikator sumber daya manusia dapat dilihat bahwa pendidikan dari perangkat desa yang ada di negeri Kampung Hilia sudah dapat dikatakan baik. Kemudian indikator keuangan, dari hasil penelitian bahwa penulis menemukan bahwa sejauh ini pemerintah negeri Kampung Hilia belum memiliki anggaran khusus di dalam menjalankan program terkait desa anti korupsi. Jadi program yang sudah dilaksanakan sebelumnya yaitu program sosialisasi kepada siswa taman kanak-kanak dan juga masyarakat itu tidak memakan biaya anggaran karena sifatnya hanya pemberian materi pengetahuan saja dan tidak menggunakan alat peraga atau lainnya. Kemudian untuk daftar usulan rencana kerja pemerintah negeri Kampung Hilia di tahun 2023 yaitu terkait desa anti korupsi, yaitu masuk ke dalam jenis kegiatan sistem informasi nagari dengan perkiraan biaya anggaran sebanyak 50 juta rupiah. Nantinya program ini akan difokuskan kepada pengembangan website nagari. Dengan penggunaan sistem informasi ini dapat memberikan konten-konten edukatif secara yang dibungkus secara kekinian dan dapat disebarkan kepada masyarakat. Yang ketiga yaitu dari indikator sarana dan prasarana. Sarana yang digunakan pemerintah nagari sebagai desa anti korupsi yaitu berupa spanduk himbauan kepada masyarakat tentang bahayanya sikap anti korupsi dan tentunya adanya media sarana informasi yang kekinian yang dimiliki oleh pemerintah nagari berupa podcast, akun Instagram dan halaman website, dan nantinya dapat di media sarana informasi ini dapat membuat konten atau kegiatan yang sifatnya dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang bahaya korupsi. Selanjutnya dari prasarana yang dimiliki oleh pemerintah negeri Kampung Hilia yaitu memiliki sebuah studio podcast yang dapat digunakan di dalam membuat konten edukatif mengenai desa anti korupsi itu sendiri. Kemudian dari variabel yang keempat yaitu strategi kelembagaan, di mana terdapat indikator yaitu struktur. Dari hasil penelitian, penulis menemukan bahwa kewenangan dan struktur tertinggi itu sendiri berada di tangan wali negari sebagai pemimpin utama di pemerintahan negari Kampung Hilia. Wali negari bertugas memberikan komando atau perintah ke bawahannya dalam menjalankan tugas. Kemudian ada juga Bamus Negari Kampung Hilia yang juga memiliki kewenangan kelembagaan karena Bamus sendiri memiliki peran menampung aspirasi masyarakat dan melakukan pengawasan kinerja pemerintah nagari. Yang kedua yaitu indikator standar operasional prosedur. Setelah menjadi desa anti korupsi, tentunya pemerintah nagari Kampung Hilia memiliki sebuah SOP atau standar operasional prosedur di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang transparan dan terbebas dari praktik korupsi. Kemudian itulah hasil dari penelitian yang penulis temukan di Nagari Kampung Hilia sebagai desa anti korupsi. Pada bab 4, kemudian penulis memberikan kesimpulan bahwa strategi pemerintah Nagari Kampung Hilia sebagai desa anti korupsi secara keseluruhan masih banyak yang harus dilakukan karena masih terkendala dengan masalah waktu karena penetapan Nagari Kampung Hilia sebagai desa anti korupsi masih terbilang sangat baru, yaitu pada tanggal 29 November 2022. Jadi belum banyak program yang bisa dilaksanakan karena permasalahan anggaran, dan sejauh ini program yang bisa dilaksanakan yaitu hanya pemberian materi penyuluhan anti korupsi kepada masyarakat. Kemudian juga penulis memberikan saran kepada pemerintah Nagari Kampung Hilia. Yang pertama, seharusnya pemerintah Nagari Kampung Hilia sudah menyiapkan dana anggaran sebagai strategi menjadi desa anti korupsi
sehingga nantinya program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tidak terhenti dulu atau belum dapat dilaksanakan dikarenakan masalah dana. Kemudian masyarakat Negari Kembang Hilir agar secara aktif dapat melakukan tindakan pencegahan korupsi dan dapat dimulai dari hal yang sederhana dan membangun sikap kejujuran. Karena yang paling penting di sini adalah adanya sikap kesadaran masyarakat itu sendiri tentang bahaya sikap dari praktik korupsi itu sendiri. Kemudian sekian yang dapat saya presentasikan mengenai strategi Negari Kembang Hilir sebagai desa anti korupsi. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.